Baik, perkenalkan nama saya Fitra Muhammad Rahman, NIM 2122012. Di sini saya akan menjelaskan materi haid, nifas, dan istihadah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah FP materi pembelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada kedua belah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ambil absen terlebih dahulu. Rincian pahmi, Berapa? Isma Fadilah, Samsul Malik Saudara, Alfitra Salam, hadir semua yang hari ini. Ya Pak. Pada minggu lalu kita telah membahas mengenai sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan hari ini kita membahas apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan pada fase perubahan yang menjadi lebih dewasa. Anak-anak bapak pasti punya adik atau kakak perempuan di rumah, punya atau tidak? Ya Pak. Kira-kira apa yang terjadi atau apa perubahan ketika adik-adik atau kakak anak-anak bapak semua masuk kepada fase pendewasaan ini? Sering marah-marah, Pak. Sering marah-marah ya? Ya Pak. Ada lagi? Betul Pak. Suka bertukar-tukar emosinya. Ya Pak. Kadang dia suka diganggu, kadang ya begitu. Kita masuk kepada materinya. Yang pertama kita membahas apa itu haid. Haid secara etimologi atau secara bahasa berarti mengalir. Apa yang mengalir? Yang mengalir darah kotor ke yang keluar dari rahim karena tidak terjadinya pembuahan, atau di mana adik-adik bapak atau anak-anak atau kakak-kakak anak-anak bapak sampai kepada fase pendewasaan. Seperti apa darah yang keluar ketika haid? Menurut jumhur ulama, darah haid itu berwarna hitam atau merah kehitaman dan memiliki tekstur yang kental. Dia tidak cair. Biasanya memiliki aroma yang kurang sedap. Layaknya seperti nanak kan kurang sedap. Kapan terjadi siklus haid? Normalnya pada setiap bulan terjadi ketika 21 hingga 35 hari. Setelah itu terjadi haid. Nanti berhenti setelah siklus 21 hari, kemudian haid lagi. Artinya apa? Artinya dia tetap sama fasenya. Terjadi haid itu 3 sampai 7 hari. Minimal 3, maksimal 7 hari. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Jika ada yang bertanya kepada Muhammad tentang haid, qul huwa adzan. Jawablah bahwa darah haid itu adalah darah yang kotor. Jadi dalam ayat ini ada 4 yang dijelaskan Allah, yaitu haid adalah darah yang kotor. Yang kedua, ketika haid diharamkan suami dengan istri melakukan hubungan. Yang ketiga,
ketiga, tohara. Ketika seseorang selesai haid, selesai masa haidnya, maka dia wajib untuk bersuci. Ketika dia sudah bersuci, maka halal baginya untuk menggauli istrinya. Secara medis, mengapa terjadinya haid? Ini dia. Ini namanya ovarium. Di mana diproduksinya? Di sini. Ketika dia masak ovariumnya, dia akan jalan ke sini. Ketika sperma tidak membuahi atau tidak ada hubungan suami istri, maka dia akan tetap turun ke rahim. Apa yang terjadi? Penumpukan, karena tidak ada pembuahan. Ketika sudah bertumpuk, yang terjadi adalah keluar durun. Darah yang terkumpul di rahim turun dan kembali bersih. Jika terjadi pembuahan di tuberkulosis, maka seseorang tidak akan haid selama masa kehamilan. Kan kalau orang hamil kan tidak ada haid kan? Itu karena sudah dibuahi. Apa larangan ketika seseorang perempuan haid? Yang pertama, dia haram untuk sholat. Yang kedua, dia haram berpuasa. Yang ketiga, haram membaca Al-Quran. Mengapa haram membaca Al-Quran? Kenapa banyak orang yang menganggap bahwa membaca Al-Quran bagi wanita ketika haid tidak haram? Ada yang tahu alasannya? Sedangkan mazhab Syafi'i haram katanya membaca Al-Quran. Ada yang tahu? Itu keringanan. Membaca Al-Quran haram menurut 3 mazhab: Hambali, Hanafi, Syafi'i. Siapa yang membolehkannya? Mazhab Maliki. Sehingga membaca Al-Quran menjadi boleh dilakukan karena ada pendapat lain para ulama. Yang keempat, haram membawa dan menyentuh Al-Quran. Pasti kan? Yang kelima, berdiam lama di masjid. Menurut Syafi'i, ketika seorang wanita masuk fase haid, sedang haid, dia boleh masuk ke masjid. Cuman yang dilarang adalah berdiam lama, karena dikhawatirkan darah haid menetes di lantai masjid. Makanya dia tidak boleh lama-lama di dalam masjid. Yang keenam, tidak boleh melakukan tawaf sama, karena tawaf itu Masjidil Haram banyak orang. Yang ketujuh, haram bersetubuh ketika haid. Itulah larangan ketika haid. Selanjutnya kita masuk kepada nifas, istihadah. Apa istihadah? Istihadah secara etimologi berarti berhenti mengalir. Apa maksudnya? Berhentinya mengalir darah haid. Jadi yang keluar itu bukan darah haid lagi, melainkan darah penyakit. Berbeda. Sehingga seorang perempuan tidak perlu membedakan antara darah haid dengan darah penyakit. Dari warnanya saja berbeda. Haid warna merah kehitaman, sedangkan darah penyakit warnanya kekuningan, darah segar atau pucat. Dan istihadah terjadi di luar fase atau siklus haid. Apakah seseorang ketika masuk istihadah dia sama larangannya seperti haid? Tentu berbeda. Di mana ketika istihadah seorang wanita masih wajib mandi ketika darah haid selesai. Ketika darah haid benar-benar mampet, dia mandi langsung. Setelah dia mandi, maka ada kewajiban yang
telah membaginya, yaitu kewajiban untuk beribadah. Yang kedua, sebelum dia melaksanakan sholat, dia berwudu. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan selangkangannya atau alat kelaminnya sehingga darah tidak keluar. Habis itu dibalut dan habis itu dialah boleh melaksanakan sholat. Bagaimana jika darah keluar ketika sholat? Maka sholatnya tidak batal. Salah paham. Sholatnya tidak batal. Dia diringankan atau diampuni. Yang terakhir halal bergaul suami istri karena bukan darah haid. Jadi kita masuk ke nifas. Apa itu nifas? Nifas secara etimologi berarti persalinan. Artinya apa? Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan adalah darah apa? Darah ketika persalinan. Darah ketika persalinan dan setelah persalinan. Apakah seorang yang berguguran? Tahu berguguran? Apa? Oh, jadinya tidak hidup. Betul, Arif. Jadinya mati sehingga terjadi luruh. Jadinya luruh. Orang yang berguguran, darah yang keluar adalah darah nifas, karena termasuk pada fase persalinan. Berapa maksimalnya darah nifas? 40 hari menurut jumhur ulama. Bagaimana jika tetap keluar setelah 40 hari? Maka itu bukan darah nifas. Namun jika memang berdasarkan pengalaman kelahiran pertama, kelahiran kedua ternyata lebih dari 40 hari, maka itu termasuk darah nifas. Namun ketika pengalamannya misalnya lahir anak pertamanya normal 30 hari habis darah nifasnya, yang kelahiran kedua tiba-tiba lebih, ini tidak sesuai dengan kebiasaan. Namun dibatasi oleh jumhur ulama 60 hari. Kalau dia lebih dari 40 hari, maka batas maksimal adalah 60 hari. Kalau lebih mungkin ada penyakit lain di dalam diri perempuan itu. Larangan ketika nifas itu sama dengan larangan ketika haid. Apa aja tadi? Yang pertama, Tidak boleh sholat. larangan sholat. Yang kedua, Tidak boleh Al-Quran. yang ketiga, Tidak boleh berhidungnya. yang keempat, yang kelima, Tidak boleh berpuasa. yang keenam. Betul. Itulah larangan. Tepuk tangan yang pertama. Itulah materi kita hari ini. Apakah anak-anak bapak paham? Apa? Kalau paham berarti kita Pulang. kuis. Bapak akan evaluasi apakah anak-anak bapak paham mengenai materi kita hari ini. Silakan buka HP-nya. Sudah, Pak. Bu, HP bapak mana ya? Ini ya. Sudah. Mari masuk saja dalam sini adik. Maksudnya belum ada. Buka HP-nya.
Kita main game quizzes. Silakan masukkan kode cari Google quizzes. Temu. Coba. Kanan Pak. Di atas. Nah, ada jaringan kami. Ada Pak. Pak ini saya banyak Pak. Nah, pilih enter kode. Nih, enter kode. Masukkan kode 249745. Ada hadiah nggak, Pak? Ada. Pakai bakso di bawah ya, Pak. Belum ada yang masuk? Bisa? Yang Fitra bisa? Bisa. Bang Kanita bisa tukang ganteng. Agus. Orang satu lagi. Wali siapa? Ah, Wali. Siapa itu? 249745. Bagaimana nih Pak? Itu ya Pak. Setiap pertanyaan ada waktu, ada yang 10 detik, ada yang 5 detik. Sudah, masih 3 orang, mana yang 10? Pak ini Pak. Sudah. Nah, sudah, timer. Baik. Salah. Apa Pak? Ada apa Pak? Soalnya dia Pak. Wah.
ya. Kalau aku suka. Habis soal, habis. Lama kali nih. Masuk langsung. Ada lagi. Terus selesai. Sudah selesai. Sudah, Pak. Belum Pak. Saya minum Pak. Juara satu lagi. Yang juara satu ada hadiah. Ini Pak. Ya, terima kasih Bapak. Hadiah kalah. Siapa yang kalah? Alvin Alvin. banyak. Alvin Pak. Mami kalah. Apa hukumannya? Nyanyi. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan. Coba ke depan Mami. Sejajar Pak. Jangan Mami. Supaya bisa aja Pak. Iya. Coba simpulkan pembelajaran hari ini. Haid adalah darah yang keluar ketika wanita telah sampai usia minimal 12 tahun Pak. 9 tahun. Apa lagi Pak? Istiadah. Apa istilahnya? Istiadah itu darah yang ada penyakitnya Pak. Kalau Nifas, darah setengah menggugurkan Pak. betul. Makanya Pak, diperhatikan ketika melakukan pemasukan. Jadi bisa juga satu kerjain. Gokil Pak. Jadi hari ini pembelajaran kita tentang 3 materi, haid, istihadah, dan nifas. Di mana masing-masingnya punya perbedaan, punya persamaannya masing-masing. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini karena waktu pembelajaran kita sudah habis juga. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Amin. Dan Bapak akhiri dengan model hidup berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dulu? Luar.